Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Selamat pagi, siang, sore Indonesia. Ini adalah perjalananku menuju ke dokter karena aku harus check up hari ini. Nah, kalian bisa lihat jalanannya ya. Itu es semua itu, salju yang sudah menjadi es. Jadi aku ini nyopir di atas es ya. Kalau tidak hati-hati, mobil aku bisa ngepot-ngepot. Misalkan saat ini aku tiba-tiba injak remnya, pasti mobil aku terputar. Nah, aku akan lihatkan kalian ini ya, bagaimana kalau mobil jalan terlalu cepat, terus kemudian tiba-tiba direm. Seperti ini, lihat di layar kalian. Nah, kalian lihat sendiri, seperti inilah bahayanya nyopir mobil sewaktu musim dingin, atau sewaktu hujan salju, atau sewaktu sehari sesudah hujan salju. Seperti ini, jalanannya belum bersih ya, belum bersih 100%. Ada yang sudah bersih, ada yang masih belum. Nanti akan aku tunjukkan, ini masih belum bersih. Nanti akan aku tunjukkan jalanan yang sudah bersih. Nah, kalian akan menonton video aku ini sambil mendengarkan aku ngoceh ya, apa adanya. Nah, aku ingin ngoceh tentang YouTube ya. Aku memulai YouTube ini kira-kira sudah hampir 2 tahun ya. Tapi dari 0 sampai monet itu kira-kira 14 bulan baru aku monet. Nggak ada yang bantu, aku tidak beli subscriber, tidak beli jam tayang. Ya. Nah, setelah 14 bulan, aku sudah bisa monet. Sampai sekarang ini hampir 2 tahun, aku belum pernah gajian. Oh, kasihan ya. Nah, ini coba lihat, aku mau belok ke kiri. Jadi tidak mudah, setelah monet pun, kalau kalian nggak pinter, nggak akan bisa dapat duit ya, sulit untuk terima gaji ya. Bukan berarti setelah monet kalian langsung mau terima gaji, enggak. Nah, ini jalanannya sudah agak bersih ya di sini ya. Bagaimana cara membersihkan agar tidak membeku menjadi es ya. Biasanya setelah hujan salju itu disiram dengan pasir dengan garam. Nah, kenapa garam? Karena kalau siram dengan garam, esnya itu saljunya tidak akan menjadi es, akan meleleh seperti ini. Ya, walaupun hitam kadang-kadang kalau udaranya dingin itu dilapisi dengan es, kalian tidak akan bisa tahu itu. Nah, jadi kita semua ini di YouTube ini mencoba-coba bagaimana agar bisa cepat gajian ya. Kita tidak tahu kan, mencoba ini, mencoba itu. Seperti aku sendiri, channel aku Morat Marit, apa adanya, nggak bisa diatur. Aku tidak mau ngikuti orang lain, aku hanya ingin menayangkan kehidupanku sehari-hari seperti ini. Tidak settingan, aku tidak mau kelihatan ganteng, tidak mau kelihatan cantik, apa adanya, seperti ini. Tidak settingan ya. Tapi banyak orang yang ikut-ikutan melihat channel masak, kebetulan dia bisa masak, ya dia bikin channel masak. Seperti itu. Maka itu ya sulit majunya kalau ikut-ikutan. Tapi kalau kalian bersedia untuk gila-gilaan, kalian bisa bikin duit juga ya. Dan duitnya, sosial media ini bukan main-main loh. Bisa kelihatannya seperti main-main, bisa kelihatannya tipu-tipu ya. Tapi di sini kalian bisa membuat duit banyak sekali. Sebanyak apa? Nah, sebagai contoh, kalian tentu pernah melihat channelnya Dr. Richard. Dr. Richard Lee. Dia itu bisa bikin 41 M satu bulan. Bukan main ya. Nah, terus ada anak muda yang namanya
Willy Salim. Nah ini masih umur 21 tahun. Dia gila-gilaan channelnya. Lihat aja sendiri. Dia bagi-bagi uang, bagi-bagi HP. Kalian tahu umur 21 tahun. Dia hanya nge-YouTube dengan TikTok selama 3 atau 4 tahun. Dia sudah punya duit banyak sekali. Dia mampu untuk beli rumah seharga 20 M. Bukan main ya. Umur 21 tahun itu gimana? Ini beneran loh. Ada juga yang channel gila itu siapa itu dia? Namanya Bobon, dia masak-masak untuk orang banyak. Nah, itu juga channelnya rame, bikin duit gila-gilaan juga. Nah, seperti Atta Halilintar, wow, bukan main channel dia ya. Nah, seperti itu. Deddy Corbuzier bikin duit juga, tapi dia memang dari orang TV. Maka itu dia tahu caranya lah. Dia lebih profesional, bukan karena dia gila, dia bikin duit. Enggak, dia itu betul-betul orang profesional sekali. Nah, ini kantornya dokter aku ada di sini. Jalannya sudah agak bersih di sini ya. Nah, jadi YouTube bukan untuk bukan untuk main-main loh. Kalau kalian pinter, kalau kalian mujur, kalau kalian bisa berkarya, uangnya itu bukan main uangnya. Nah, itu seperti Willy Salim itu. Dia umur 21 tahun, dia mampu beli rumah seharga 20 atau 21 M. Itu gimana? Kalau dia mampu punya uang 21 M untuk beli rumah, aku tayangkan nanti di layar ya. Berarti dia itu punya uang setidak-tidaknya 100 M. Umur 21 tahun. Dia dapat dari TikTok, dari YouTube, dari sponsor. Bisa dapat sebanyak itu. Nah, bukan main kan? Nah, itu dia. Jadi, dibilang kita main-main juga tidak. Dibilang kita serius, ini uang yang serius sekali. Maka itu, kalau kalian bisa sampai monet, ya good luck. Tapi masih lagi harus kerja keras. Sekarang itu pekerjaan kita harus itu ya mencoba untuk bikin video lebih bagus untuk agar bisa cepat gajian. Nah ini aku sudah sampai di tempatnya dokter. Nah itu gedung itu tempatnya dokter aku. Nah kalian lihat di tanah itu ada putih-putih itu garam. Aku tunjukkan. Ini garam bukan salju. Itu garam yang disiram agar saljunya meleleh. Nah, karena disiram garam meleleh bersih seperti itu. Nah, ini nggak disiram garam numpuk aja sampai matahari nanti akan mencairkan mereka itu. Nah, coba lihat ini di driveway ya, di tempat untuk trotorial untuk jalan. Itu putih-putih itu garam semua ini. Maka itu saljunya meleleh. Kalau tidak jadi es, kita bisa terpleset. Licin sekali kalau nggak dikasih garam. Nah ini tempat parkirnya, tempat dokter itu di depan sana itu rumah sakit. Nah ini dia. Coba lihat. Itu es garam semua itu. Disiram garam. Di sini juga. Agar tidak ada es di sini. Coba lihat ada garam terus ada airnya sedikit. Air itu dari salju yang meleleh. Nah ini aku mau masuk ke tempat dokter. Ya, ini dokter tempat dokter. Nah ini dokternya namanya. Nah, aku akan check up aja, nggak sakit kok, nggak sakit. Hanya mau check up terus mau suntik flu shot, mau suntik itu vaksin untuk flu. Dengan aku mau suntik juga vaksin untuk apa itu ya? Yang aduh kok namanya
aku namanya lupa ya, biar aja. Titanus ya. Suntik untuk titanus, juga untuk suntik untuk flu, agar tidak sakit-sakitan. Dikit-dikit flu masuk angin gitu. Nah, ini aku sedang muter-muter jalan-jalan, mau menuju ke tempat, kalau nggak salah ke apotek nih. Coba lihat, kiri kanan itu semua itu saljunya nggak dibersihkan, karena ya mau membersihkan gimana, biarin aja. Itu kan pekarangan kamu yang kamu nggak mau nyasak-nyasak ke sana kan. Kamu biasanya bersihkan hanya untuk keluar masuk mobil kamu aja, seperti kamu lihat itu ya. Jalanan di sini agak bersih, tapi juga ini agak licin loh. Nggak bersih-bersih soro, maka itu masih harus hati-hati. Kalau terlalu kenceng ngepot-ngepot ini. Coba ini lihat, kiri itu jalanan. Sebelah kiri ini driveway-nya, itu pekarangannya orang. Dia bersihkan untuk mobil dia keluar masuk. Itu. Seperti inilah keadaannya di tempat aku sini kalau sedang musim salju. Jadi kalau kalian nggak bisa ngebut, maka itu musim dingin nggak ada orang yang naik motor. Gila apa? Maka itu orang bilang, tanya kok di sana nggak ada motor ya? Ya, di tempat yang 4 musim ini biasanya kalian bisa melihat motor kalau musim panas saja. Kalau musim dingin orang semua naik mobil. Nah, seperti inilah. Jadi walaupun jalannya bersih ya, tapi masih harus hati-hati. Nah, ada yang tanya, oh di sini musim dingin nggak kerja? Kerja seperti eh, orang biasa. Kalian harus kerja musim dingin. Nggak kerja, siapa yang ngasih duit kamu? Duitnya mbahmu atau Jadi walaupun turun salju pun kalian harus masuk kerja. Seperti di Indonesia, kalian harus kerja setiap hari. Nah gitu. Di sini sama juga. Walaupun musim dingin gini ya kita harus kerja. Kalian kerjanya tukang ya kerja di luar ya di luar kerjanya. Itu. Jadi bukan berarti kalau musim dingin kamu nggak kerja, tinggal-tinggal di rumah. Ya emangnya kamu kalau punya duit ya nggak apa-apa ya. Nggak punya duit kamu tinggal di rumah, yo kere-kere temen ini di sini. Kere tahu nggak? Itu kasar. Zaman sekarang tidak ada orang yang, jarang lah orang yang bilang kere. Kere itu orang miskin. Zaman saya dulu masih kecil bahasanya kere orang miskin. Sebelah kiri itu adalah pom bensin itu. Uh, Terus sebelah kiri lagi itu apotek. Tapi aku nggak bisa belok kiri dari sini. Aku harus muter. Di lampu merah aku baru boleh belok kiri. Nah, di sini nggak boleh belok kiri ke apotek. Nah, belok kirinya di sini. Nanti aku tunjukin kalian semua. Nah, seperti ini. Nah, menarik ya keadaannya kalau musim dingin, lain dengan di Indonesia. Kelihatannya enak, iya cantik sekali itu saljunya. Coba kalian ke sini, kedinginan kalian ya. Tapi aku lebih senang musim dingin daripada musim panas. Kalau musim panas kita nggak bisa apa-apa. Kita pakai kaos oblong itu aja masih keringetan, badan lengket semua, iya kan? Nggak bisa apa-apa kita. Tapi kalau musim dingin, kalau kalian pinter, berpakaian dengan lengkap, tahu caranya berpakaian, kalian tidak akan terasa dingin. Pakai pakaian berlapis-lapis, kaos oblong yang paling dalam, terus pakai kaos lagi yang tangan panjang, terus kemudian pakai jaket yang tebal atau jaket yang spesial untuk musim dingin, yang anti angin, baru kalian akan terasa nyaman. Terus kemudian kalian keluar pakai sarung tangan, jadi tangan kalian tidak terasa dingin. Terus sepatu harus pakai sepatu boot, sepatu yang tinggi, sepatu yang
ada lapisannya jadi terasa hangat kaki kalian. Kalau enggak gitu ya kedinginan. Terus harus pakai kepala, topi gitu. Terus ada yang bilang, yang kirim komen, hati-hati ke musim dingin, biar nggak masuk angin katanya. Kalau orang di musim dingin sini nggak ada orang yang masuk angin. Masuk angin itu kan di Indonesia aja musim panas. Kalau di sini musim dingin nggak ada yang namanya masuk angin atau angin duduk, nggak ada. Bakterinya mati semua itu. Ke musim meler apa itu masuk angin. Lucu sekali. Di sini nggak ada orang masuk angin musim seperti gini, musim dingin. Oh alah, aku nggak mau bikin panjang-panjang aja ya. Ini loh perjalananku ke dokter, terus kemudian aku masuk ke apa itu ke apotek ini. Nah di depan sana itu yang kanan kuning itu apoteknya ada di sana. Coba lihat lapangan ini dulu lapangan ya, tapi karena salju tertutup salju semua. Nah tertutup salju itu bagus. Itu dulunya rumput-rumput. Kalau musim panas rumput semua tumbuh ya. Terus musim dingin tertutup salju itu bagus karena tanahnya bisa istirahat. Nah, itulah. Jadi tanah perlu istirahat juga. Nah, itu dia apoteknya di situ. Aku sekarang mau parkir. Nah, di depan itu pom bensin itu tadi. Sewaktu aku lewat pom bensin, kita nggak boleh belok kiri. Jadi harus muter. Nah, kalau di negara Konoha kan nyelonong nggak apa-apa ya. Aku lihat orang naik motor itu kesalah arah pun juga nggak apa-apa. Biasa katanya, biasa. Ini kan masih pagi, ini kan ini. Selalu aja ada alasannya. Di sini nggak boleh. Nah kalau nggak ketangkep ya nggak apa-apa kayak di Konoha. Tapi kalau kamu sekali ketangkep kamu bisa bayar 100 atau $150 kena denda. Nah dendanya nggak langsung dibayar dengan polisi lah. Dendanya kita harus bayar ke kantor pengadilan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.